Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang reksadana, sejarah reksadana, dan dasar hukum reksadana. Kelompok 3 terdiri dari saya, Nur Hairul Rahma, Dede Rustam yang akan menjelaskan tentang pengertian reksadana, Septiani Eka Putri yang akan menjelaskan tentang sejarah reksadana, dan Vira Fiorella yang akan menjelaskan dasar hukum reksadana. Tentang pengertian reksadana. Pengertian reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif yang telah dirancang untuk masyarakat pemodal yang ingin melakukan investasi namun tidak memiliki waktu ataupun pengetahuan tentang risiko investasi tersebut, di mana reksadana adalah kumpulan saham, pendapatan tetap atau sekuritas jenis yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi yang profesional. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 juga menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bappepan. Dari pengertian reksadana tersebut, terdapat 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat investor. Investor dari reksadana dapat perseorangan ataupun lembaga di mana masing-masing pihak memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, di mana dana yang telah dikumpulkan dari masyarakat selanjutnya akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi atau efek seperti deposito, pendapatan tetap, saham, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dana tersebut dikelola oleh manajer investasi, di mana perusahaan reksadana menerima titipan uang dari pemegang saham untuk selanjutnya menginvestasikan dana tersebut atas nama pemegang saham dalam suatu portofolio yang beragam. Dengan kata lain, investasi dalam reksadana mewakili suatu posisi pemilik dalam suatu sekuritas atau suatu berharga yang dikelola secara profesional. Sejarah reksadana. Reksadana sendiri bisa diartikan sebagai tempat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana-dana yang telah dikumpulkan nantinya akan diinvestasikan oleh para manajer investasi ke dalam instrumen investasi seperti deposito, obligasi, dan saham. Pertama kali munculnya reksadana pada tahun 1774 ketika seseorang pedagang yang bernama Adrian van Kenwich merilis Persatuan Menciptakan Kekuatan. Sistematika pengelolaan reksadana belum seperti saat ini. Namun beliau menerapkan jual beli reksadana yang banyak seperti zaman sekarang. Pengembangan reksadana pada tahun 1882. Reksadana semakin berkembang ketika Raja William menerbitkan produk reksadana pada tahun tersebut. Para ahli sejarah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Adrian van Kenwich sangat menginspirasi Raja William. Kemudian Raja William menerbitkan reksadana yang bersifat tertutup atau closed end investment company di Belanda. Pada masa ini reksadana diperdagangkan di bursa dengan jumlah yang banyak dengan uang tertentu. Masyarakat yang berminat bisa membeli saham perusahaan investasi ini. Pada tahun 1976, PT Dana Reksa menerbitkan
produk investasi reksadana yang bersertifikat dana reksa. Menyusul kemudian pada tahun 1995, di mana pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur pasar modal. Hal ini mencakup pengelolaan jual beli dan pengelolaan reksadana. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Peraturan resmi dari pemerintah kemudian memicu pemerintah sekuritas lain menerbitkan produk investasi reksadana ke pasar. Sebut saja contohnya PT BDNI. Lalu pada bulan Februari 2019, dengan pengalaman kurang lebih 42 tahun sejak pasar modal di Indonesia diaktifkan, reksadana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Menurut OJK, bahkan jumlah produk reksadana sudah mencapai kurang lebih 1.936 produk dari total dana yang dikelola mencapai 520,91 triliun. Hukum reksadana. Pengertian reksadana menurut pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok berorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang adalah salah satu instrumen hutang yang dibuat secara mengikat hukum. Di dalamnya mencakup pernyataan mengenai jumlah hutang, periode hingga jaminan atau anggunan. Surat ini disusun demi kepentingan debitur maupun kreditur. Yang kedua, surat berharga komersial. Surat berharga komersial adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapasitas besar beserta perusahaan. Biasanya, instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris untuk pengelolaan pemodal kerja. Yang ketiga, saham. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah surat jangka menengah maupun jangka panjang yang diperjualbelikan yang berisi janji dari pihak penerbit saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya, tanda bukti utang, kontrak berjangka atas efek, dan derivatif dari efek yang diatur dalam pasal 1 angka 5, angka 23, angka 24 dalam UU PM. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain. Ini berkaitan dengan SK Bapepam nomor Cap 7 PM 2003 tanggal 20 Februari 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Manajer investasi adalah pihak kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan kegiatan sendiri usahanya berdasarkan pasal 1 angka 11 UU PM. Selain itu, pihak lainnya adalah bank kustodian. Bank kustodian adalah suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, mengamankan, serta mengawasi aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan yang diatur dalam OJK nomor 27 PJOK 04 2019 tentang persetujuan bank umum sebagai bank kustodian. Selain itu, kustodian juga adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek jasa lain, termasuk menerima dividen bunga, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening
yang nasabah. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 8 UU PM. Menurut pasal 8 ayat 2 UU PM, reksadana perseroan terbagi menjadi dua, yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Reksadana perseroan terbuka dan tertutup yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu berbunyi sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau belum dalam bentuk lainnya dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lainnya yang akan ditentukan oleh pemerintah. Selain itu ada pasal 18 ayat 1 huruf A yang menjelaskan reksadana dalam bentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Untuk reksadana berbentuk PT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Reksadana kontrak investasi kolektif pada pasal 18 ayat 1 huruf B. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Nomor 4.B Keputusan Bapepam LK Nomor Kep 552-BL-2010. Reksadana kontrak investasi kolektif diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut menyatakan kontrak antara manajer investasi dan bank konstudian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif reksadana berbentuk investasi kolektif, menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank konstudian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberikan wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank konstudian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat untuk para penonton, khususnya untuk Bu Evrin. Terima kasih atas bimbingannya dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.